Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Oke, tema kita kali ini adalah waspada kepada dirinya yang mau mengirim sihir ke rumahmu. Jadi, saya merasakan di sini ada yang energi jahat ya, yang ingin menyerang kamu untuk ya menghancurkanmu secara langsung atau menghancurkan seisi rumah kamu ya. Bagaimana? Di sini saya disclaimer bukan menyebar kebencian ataupun yang negatif, tetapi di sini lebih waspada ya. Karena kita tidak tahu serangan itu dari mana saja, entah dunia nyata atau dunia gaib ya, atau dunia tidak nyata. Nah, seperti itu. Jadi atau bahkan dunia media sosial kan, dunia maya. Jadi serangan itu banyak. Jadi di sini dia mau menyerang rumahmu dan seisi keluargamu termasuk dirimu. Nanti kita lihat untuk lebih waspadanya bagaimana ciri-cirinya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk dirimu ya, dimana waspadalah dirinya yang ingin mengirim sihir kepada kamu, terkhusus untuk rumahmu ya. Rumahmu nih artinya ya nanti kita lihat bagaimana ya, karena dia serang rumah kamu bukan secara pribadi tetapi secara keseluruhan isi rumah. Kemarin saya sudah mereadingkan ciri-ciri atau gejala kena santet secara pribadi. Nah, ini sekarang ke rumah ya. Jadi kalau memang kondisinya di sini, ini hanya saya disclaimer dulu, di sini bukan untuk menakut-nakuti ataupun malah menuduh ini itu orang, you know, tetapi di sini untuk lebih waspada. Ya, kalau kamu contohnya merasakan ini, berarti mungkin ini salah satu, tetapi bukan berarti kamu terkena ya. Kalau seandainya memang kamu mau menanyakan secara spesifik, bisa personal reading ya. Cuman di sini ada ciri-ciri rumah yang terkena santet ya. Rumah yang terkena guna-guna, kiriman, black magic, apapun istilahnya ya. Jadi dia menyerang rumahmu di mana seisi rumah yang akan kena dampak gitu ya. Oke, berikan energimu. Kita lihat apa dulu yang kenapa sampai dia mau mengirim ya. Di sini ada Two of Wands. Di sini ada Nine of Wands. Di sini ada Straight. Berikutnya ada Page of Pentacles, dan di sini ada Four of Cups. Wah, ternyata nih orang ya, kenapa sampai dia menyerang rumahmu? Karena dia melihat bahwa kamu tuh punya kelemahan ya, punya kelemahan yaitu dalam artian bagaimana caranya supaya kamu bukan secara tersiksa secara diri kamu ya, tetapi secara mental gitu. Artinya secara diri kamu kan berarti kan mungkin sakit atau apa gitu ya. Tidak seperti dia menyerang pribadi ya, tapi dia menyerang isi rumah kamu supaya kamu itu nggak nyaman, nggak betah ya. Dimana ini orang dia iri, ada yang iri gitu. Dia iri
karena kamu lebih sukses dari dirinya, ataupun mungkin kondisinya cemburu gitu ya, kamu lebih dari dirinya. Nah, ini jadi bagaimana caranya supaya, contoh ya, kalau di dalam persaingan bisnis ataupun di dalam jabatan ataupun kompetisi ya, kamu bisa menyesuaikan bagaimana caranya supaya kamu itu tidak konsentrasi. Nah, diserang orang-orang di dalam rumah supaya kamu ribut, supaya kamu tidak konsentrasi di mungkin kerjaan kamu atau bisnis kamu. Kenapa? Karena banyak masalah di rumah. Nah, ini ya. Jadi dia menyerang secara bola sodok gitu ya, bukan langsung ke lubangnya, tetapi dipantulkan dulu gitu. Jadi dia tidak suka kamu sukses dari dirinya, ataupun dia mau menggagalkan kamu, karena dia merasa kamu itu adalah orang yang bisa lebih dari dirinya. Dan di sini ada kompetitor tidak sehat. Ya, begitupun mungkin dalam dunia politik, bisnis, jabatan, ya, ataupun apapun. Kamu bisa menyesuaikan ya. Dan saya merasakan di sini ada yang sakit hati karena ucapan atau tindakan kamu, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini makanya saya bilang berucap dan bertindak itu harus hati-hati. Terkadang orang itu memendam rasa emosi, kecewa, dan akhirnya melampiaskan dengan hal-hal yang negatif. Itu karena dari diri kita juga. Nah, itu ya, makanya ke depan kamu harus bisa lihat-lihat dulu kira-kira ada nggak orang-orang yang kamu sakiti. Kalau nggak ada ya sudah gitu. Tapi kalau memang ada, minta maaf lah. Dan saya melihat juga di sini ada yang ingin kamu bertengkar dengan pasangan sehingga harus cerai gitu ya. Jadi ada yang mau mungkin mengambil pasangan kamu gitu. Jadi bagaimana caranya supaya cerai ya, cekcok dengan anak, istri, atau suami, atau bahkan keluarga besar. Supaya kamu cekcok dengan pasangan, ya mungkin karena bertengkar dengan mertua, bertengkar dengan ipar, ataupun mungkin pasanganmu marah, pokoknya macam-macam, supaya nggak nyaman dan akhirnya memilih untuk berpisah karena sudah tidak saling bahagia. Nah, itu ya, jadi dia mau kamu ya dia merasa seperti gitu, mengambil apa yang kamu punya ya. Nah, kira-kira apa yang dia kirimkan ya, sihir ini kepadamu di rumahmu, kita lihat ya. Oke, saya kocok ulang tadi tuh ada kenapa ya. Sekarang ciri-cirinya apa saja kalau rumah kamu itu terkena sihir ya. Di sini ada Seven of Cups. Di sini hanya untuk berjaga-jaga ya. Oke, Three of Pentacles, Ace of Cups. Kamu mau secara spesifik, silahkan personal reading ya. Hubungi kontak WA saya. Di sini ada The Hangman. Di sini ada Justice. King of Wands. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain soalnya. Terus di sini ada Seven of Cups. Di sini ada Knight of Wands. Jadi ciri-ciri atau yang mungkin kamu alami kalau seandainya rumah kamu terkena santet ya, atau dikirimi guna-guna. Di pertama ini kok kartunya licin amat ya. Sabar ya. Oke, bisa lihat ya. Wah, miring juga nih di kamera. Oke, jadi yang pertama itu rumah kamu kok rasanya gerah, panas. Entah badan kamu, entah kondisi di dalam rumah panas, nggak nyaman. Ya, kan biasa siang tuh kok panas sekali ya. Ini bisa juga cuaca ya, jadi jangan kamu bilang, wah ini karena panas ini cuaca, oh rumah kena santet nih. Enggak juga, lihat dulu gitu ya. Karena kamu tuh merasa kayak, kok panas sekali nih badan ya, kok gerah. Padahal saya baru mandi, biasa kan kalau kita belum mandi tuh kan kayak lengket badan, gerah gitu ya, kok panas, gerah gitu. Ya, yang lain kok biasa-biasa aja, kok saya gitu ya. Ataupun mungkin anak kamu yang nggak nyaman ya, harus pakai AC, harus pakai kipas karena saking panasnya, nggak nyaman ya. Ini bisa dirasakan oleh salah satu orang di dalam rumah atau beberapa ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa karena orang yang biasa merasa itu adalah orang yang kalau dibilang dia peka ya. Ada beberapa yang tidak merasa, berarti
mungkin dia tidak terlalu peka gitu, karena ada beberapa yang peka terhadap energi-energi negatif, ya. Jadi merasa nggak nyaman di dalam rumah, sudah pakai AC, sudah pakai kipas, atau buka jendela, buka pintu, ya tetap aja panas. Nah ini jadi aura tidak nyaman, ya. Entah kamu yang merasakan, pasanganmu, orang rumah, ataupun mungkin cuman kamu saja. Nah ini karena kondisinya kan dia mau menghancurkan kamu kan, jadi kamu tuh kayak macam lebih peka dibandingkan orang-orang lain gitu, orang-orang di sekeliling, ya. Karena mereka cuma kena dampak, tetapi target utamanya itu adalah kamu, di mana ya dia harus menyerang kamu yang pas ada di dalam rumah itu. Oke, berikutnya saya merasakan di sini ada kamu mungkin mencium aroma-aroma, sering-sering mencium aroma-aroma busuk. Aroma-aroma busuk nih mungkin bangkai ataupun apapun, tetapi dicari kok nggak ada, tapi kok ada bau-bau gitu. Bau-bau tertentu, tiba-tiba dia hilang, besok lagi ada, ya tiba-tiba dia hilang lagi, ya bau-bau busuk, bau-bau yang nggak nyaman. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba besok muncul lagi. Kalau macam bangkai kan mungkin 1 minggu gitu berturut-turut, ya. Ini timbul tenggelam, besok ada, ya 2 hari, 3 hari tidak, habis itu besoknya tidak lagi, ya. Besoknya ada lagi gitu. Pokoknya bau-bau busuk. Ya, bau-bau yang kurang nyaman, kurang, ya membuat kamu sakit kepala untuk mencium itu. Jadi kalau ada seperti gitu yang timbul tenggelam, ya bau-baunya tiba-tiba ada terus besoknya hilang, besok lagi ada gitu ya. Nah, itu ciri-ciri tuh. Ya. Karena kalau orang kirim itu kan bukan setiap hari, ya. Dia cari celah juga. Ya, hari-hari yang memang pas gitu, ya. Dan kamu mungkin biasa mendengar suara-suara aneh di atap. Entah pasir-pasir, ada macam hujan-hujan gitu kan. Ya, ataupun bunyi pak 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 gitu. Ya. Tapi ini dalam tanda kutip ya, jangan sampai ada orang yang memang lempar atap seng kamu, tiba-tiba kamu merasa aneh, ya. Terkadang kita juga itu menakut-nakuti diri. Makanya saya bilang di sini bukan menakut-nakuti diri, tapi lebih waspada ya. Karena ini ciri-cirinya. Kamu biasa mendengar kok suara kayak macam ada taburan-taburan pasir gitu. Kok saya dengar gitu. Ataupun kok saya mendengar bunyi suara di halaman atau di atas genting yang meledak kayak mercon, tung tak tung gitu ya, bikin kaget gitu. Nah ini karena itulah pas dikirim ya langsung meledak di situ, langsung terdengar. Nah ini biasa orang yang peka. Kalau orang yang nggak peka mungkin, atau bahkan dia nggak dengar sama sekali, atau bahkan mungkin ya ditanya sama orang, kamu dengar nggak bunyi itu? Enggak. Nah ini makanya saya bilang khusus untuk orang yang peka. Nah, ya. Berikutnya di sini saya melihat juga ya, kamu itu tidak nyaman bersama keluarga. Ribut semuanya di dalam rumah. Ya, tadi panas, sekarang ribut ya. Karena memang dia inginkan keributan dalam rumah. Jadi bertengkar aja dengan pasangan. Tapi bukan bertengkar dengan pasangan dalam artian karena punya masalah ya. Kalau bertengkar dengan pasangan punya masalah ya memang itu wajar. Tapi ini masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan atau masalah yang sepele saja langsung diributkan gitu. Ya. Baru nggak mau mencari solusi, seolah-olah paling benar, paling hebat, paling ya pokoknya gitu. Tidak mau mencari solusi, malah menambah permasalahan. Ya. Jadi kalau kamu ribut terus di dalam rumah, entah ribut ini bukan ribut sama satu orang ya. Jadi ini ribut sama, macam contoh kamu ya, tiba-tiba kamu ribut sama adik kamu, tiba-tiba ribut sama anak kamu, tiba-tiba ribut sama pasangan, tiba-tiba ribut sama ibu. Ini yang orang dalam rumah ya, seandainya kalau kamu di rumah ini ada banyak orang gitu ya, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah ribut dengan pasanganmu, kamu ribut dengan anakmu, begitu terus, nggak ada kedamaian. Beda ya kalau dia ribut hari ini ya, terus ribut hari, ya pokoknya saat ini 2-3 jam emosinya reda, dia baikan lagi, tuh beda. Tapi kalau dipendam sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah ini ya, atau bahkan malah pergi, karena ini tadi saya bilang ada yang mau menghancurkan rumah tangga kamu gitu, supaya pisah atau nggak nyaman. Jadi kalau ribut tanpa sebab atau masalah kecil yang sebenarnya tidak perlu diributkan ataupun harus bisa mencari solusi ya, tetapi dia tidak mau mencari solusi, ya berarti itu tanda-tanda juga ya, supaya apa? Panas dalam rumah tadi itu.
Panas hawa panas dari cuaca, hawa panas juga dari emosi. Dan berikutnya juga di sini saya melihat kadang-kadang kamu melihat hal-hal gaib. Wih, kok kayak macam ada, dari tadi saya lihat ada sesuatu gitu. Tiba-tiba, kok macam ada anak kecil, kok macam ada kain, gimana sih? Pokoknya ada, tiba-tiba kamu merasa kayak ada melihat sesuatu, tiba-tiba hilang. Bayangan hilang. Nah ini, itu kode keras. Karena orang yang peka pasti akan tahu dan dia akan merinding. Dia itu kayak macam peka ya. Eh entah merinding ya. Karena kan kita punya indera ya. Jadi kalau merinding itu berarti ada sesuatu yang sebenarnya di dekat kita tapi kita nggak bisa lihat, tetapi kita bisa merasakan karena kita bicara tentang energi. Nah itu, jadi ya bisa merinding. Terus juga sering-sering mungkin kamu sakit kepala, terus mimpi buruk ya, terus juga perasaan tidak enak ya. Perasaan tuh kayak was-was, penuh dengan ketakutan, kecemasan. Nah ini salah satu. Kenapa dia tekan kamu secara mental ya. Dan ya mimpi buruk, mungkin mimpi serem-serem pada saat kamu mimpi gitu ya, ataupun sakit ya. Ada biasa sakit kepala di jam-jam tertentu, sakit-sakit badan di jam tertentu. Ini bukan penyakit medis ya, penyakit yang kecil tapi kok sering-sering gitu. Ataupun mungkin kondisinya saya sakit, sudah periksa ronsen baik-baik saja, nggak ada kok. Nah ini patut dicurigai. Dan apa ya? Saya merasakan juga di sini suka mendengar suara-suara hewan ya, entah ini kan hewan juga peka ya. Jadi entah anjing mengaum, au-au gitu ya. Itu kan berarti dia, mungkin orang bilang itu hewan mau kawin, padahal sebenarnya ada sesuatu yang dia lihat gitu. Ya, dia kasih kode gitu. Atau burung gagak ya, burung gagak ada di sekeliling kamu ya. Terus saya mau suaranya tapi takut salah ya, gagaknya punya suara ya. Jadi seperti gitu, gagak ya, itu pertanda. Ataupun kucing ada kayak macam bertengkar atau lagi marah gitu kan, ngawang begitu, yang kayak agak takut atau marah atau bagaimana gitu. Nah itu, jadi hewan itu lebih peka. Jadi ya mungkin kamu biasa mendengar seperti gitu, tapi bukan berarti saya menakut-nakuti ya, cuman lebih waspada saja. Karena biasa orang-orang yang tidak suka ya cari jalannya ke yang negatif. Caranya bagaimana Kak Ica supaya terhindar dari apa artinya dibilang black magic ini ya. Kita lihat. Jadi itu ya tadi ya, rumah kamu terasa panas, ada bau-bau busuk, terus ada suara-suara yang enggak yang apa membuat kamu kaget ya, suara besar bising ataupun ada apa di atap loteng di sekeliling kamu, terus cekcok dengan semua orang di dalam rumah. Terus apalagi tadi, perasaan tidak enak, sakit di jam-jam tertentu, dan suara hewan ya, kamu peka mendengar suara hewan, itu kode keras itu ya. Tetapi tidak usah ditakuti ya, karena ya selama kamu takut berarti kamu menerima. Kita lihat semesta mau katakan apa supaya kamu bisa keluar ataupun tidak menerima black magic itu ya. Tuh, jangan ada tekanan. Kalau kamu tekanan emosi ya, berarti kamu menerima. Macam contoh tadi saya bilang kan, jangan takut. Kalau kamu sudah tahu, oh ini saya nggak boleh takut, saya banyak berdoa gitu, saya harus banyak berdoa, ada kekuatan dalam iman saya dan semesta melindungi saya, Tuhanku melindungiku. Tapi kalau saya takut, itu berarti kamu membuka. Kenapa? Kamu ada di vibrasi dia gitu ya. Jadi saya bilang kan waspada. Jadi semesta mau sampaikan untuk bisa lebih tenangkan diri ya, santai. Kalau kamu mau serang saya silahkan, saya juga punya. Artinya kamu tuh kalau dibilang dia tantang kamu juga harus berani untuk tantang dia gitu. Jangan ya jangan. Artinya kita punya Tuhan gitu kan. Kenapa kita harus takut? Karena kalau kita takut, dia akan datang. Tapi kalau kita berani, dia akan pergi. Makanya tadi saya bilang, dia akan mencari celah di waktu-waktu pada saat kita lagi
kondisinya di vibrasi bawah. Macam bau-bau busuk tiba-tiba hilang, tiba-tiba ini. Makanya saya bilang kita harus berani menghadapi itu, nggak boleh takut. Karena kalau kita berani, kita di vibrasi atas. Ibaratkan kita memblok atau menutup pintu portalnya. Tetapi kalau kamu membuka pintumu, ya kamu di vibrasi bawah, ya berarti kamu secara tidak langsung mengizinkan mereka untuk masuk. Nah itu ya, jadi tidak usah terlalu yang negatif-negatif ya. Ambil sisi positifnya saja. Tapi di sini ingat berjaga-jaga, bukan kita menuduh ya. Dan caranya bagaimana Kak Ica? Mungkin ada sesuatu yang harus saya lakukan. Kamu masak pandan 7 lembar. 7 lembar kamu rebus ya. Nah, aroma wanginya itu akan diisi rumah ya, seisi rumah itu akan keluarkan energi negatif. Airnya kamu pakai untuk pel lantai. Nah, ini juga bisa pakai air garam ya, pel lantai. Jadi air garam itu dicampur dengan garam itu dicampur ya, dicampur di air untuk pel rumah. Kamu berdoa, niatkan saja. Habis itu pel rumah kamu. Sudah gitu aja. Dan kalau bisa mandi air pandan tadi itu kamu pakai mandi. Nah, itu. Supaya kamu juga terbebas dari energi negatif, ya. Nah, itu. Banyak doa juga. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Di sini lebih waspada, bukan kita menakut-nakuti ya, tetapi lebih waspada saja. Supaya kehidupan kamu juga lebih bahagia, nyaman, tentram. Kalau kamu punya salah, minta maaf. Kalau ada orang yang bersalah padamu, berikanlah mereka pemaafan. Walaupun mereka belum mengucapkan secara langsung. Karena apa? Selama kamu ceria, selama kamu bahagia, ya, itu tidak akan datang. Dia tidak sevibrasi. Karena apa? Kamu tidak menerima. Jadi buanglah negatif-negatif supaya kamu selalu di vibrasi atas, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.